Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 122A Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang. Saya Denik Munfarida. Saya Farida Ekawati. Saya Dila Ardiansah Failinda. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dila. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, ini saya berperan sebagai observer yang mengamati proses coachingnya Bu Deni dengan coaching nanti. Namun sebelum Bu Deni melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bu Deni juga sama-sama tahu rubrik penilaian yang menjadi acuan dalam proses coaching saat ini dapat menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu dalam percakapan nanti saya harap Bu Deni sudah memiliki kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tidak lupa juga alur dalam percakapan nanti saya harapkan sesuai dengan alur kita, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi, serta membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Deni, bisa dipahami? Paham Pak Dila. Baik Bu Deni, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Boleh Bu Deni? Tentu saja boleh Pak. Dalam proses coaching nanti kompetensi yang mana yang ingin Bu Deni kembangkan? Dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu Deni, luar biasa. Jadi Bu Deni ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, Bu Deni, kompetensi mana yang secara spesifik ingin lebih dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif Pak. Karena menurut saya dengan mendengarkan dengan aktif, saya dapat menggali apa yang menjadi permasalahan coaching saya, serta saya dapat menggali solusi-solusi kreatif dari coaching saya nantinya. Baik, memang betul Bu Deni, mendengarkan aktif menjadi salah satu kunci penting dalam proses coaching, karena melalui proses ini kita dapat menggali banyak hal-hal dari coaching kita. Pertanyaan terakhir Bu Deni, tentang indikator ketercapaian, kira-kira apa indikator ketercapaian yang Ibu harapkan dalam proses coaching yang akan Ibu Deni laksanakan nanti? Dalam proses coaching nanti, saya berharap saya dapat melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta Pak. Kemudian saya juga berharap saya dapat memaksimalkan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, kemudian saya dapat mendengarkan dengan aktif sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membantu coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu Deni sampaikan, yaitu percakapan berjalan sesuai dengan alur kita dan Ibu dapat mendengarkan aktif, hadir penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dapat tercapai dalam proses coaching hari ini. Baik Bu Deni, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekarang bisa dimulai coachingnya sama coachnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Deni. Ya, bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah baik, agak sedikit apa ya Bu? Enggak, kayak ada ganjalan gitu loh Bu. Waduh, ganjalan apa Bu? Bisa diceritakan kepada saya Bu? Ini Bu, ada anak kelas 6 itu sering sekali terlambat Bu. Padahal anak kelas 6-nya sebentar lagi ujian. Nah, anak ini nggak tahu kenapa setiap hari itu
dipastikan selalu terlambat. Jadi Bu Farida ini menemukan satu permasalahan di mana ada satu anak kelas 6 yang setiap hari selalu datang terlambat, Bu Ida ya. Nah, Bu Ida sendiri bagaimana harapannya anak terkait dengan anak kelas 6 ini, Bu Ida? Karena mendekati ujian, Bu, saya inginnya itu anaknya itu datangnya nggak terlambat ya, Bu, seperti anak-anak yang lain. Jadi setengah 7 itu sudah di sekolah, sudah melaksanakan senam, kemudian melaksanakan kebiasaan di sekolah kita seperti mendengarkan Asmaul Husna, mengaji sebelum pembelajaran, seperti itu, Bu. Tapi entah kenapa satu anak ini kok sulit sekali, Bu. Nggak tahu kenapa ya, selalu telat dan telat terus. Iya, selama ini Bu Farida, apakah Bu Farida sudah pernah mencari tahu apa penyebab anak ini datang terlambat, Bu? Kebetulan saya pernah bertanya, Bu, cuman mungkin karena waktunya sangat mepet, jadi tidak tidak mendapatkan jawaban seperti yang saya mau. Nah, rencana saya, Bu, saya pengennya duduk bersama dengan anak tersebut, kemudian saya akan menanyai kenapa, alasannya apa, tiap hari kok bisa terlambat, seperti itu, Bu. Baik, jadi tadi permasalahan Bu Farida adalah ada satu anak yang selalu datang terlambat dan Bu Farida pengennya anak ini datang tepat waktu seperti teman-teman yang lainnya sehingga bisa mengikuti kegiatan pagi di sekolah. Tadi Bu Farida juga sudah melakukan penyelidikan sederhana begitu ya, Bu Farida sempat menanyai anak ini apa alasannya datang terlambat tapi belum tergali secara sempurna. Nah, kira-kira Bu Farida, apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk menangani masalah ini, Bu? Apa mungkin saya harus memanggil orang tuanya mungkin ya, Bu? Saya akan memanggil ke sekolah, saya akan bercerita keadaan anak tersebut setiap harinya sering terlambat. Mungkin nanti saya bisa berkoordinasi dengan orang tuanya, kemudian saya mencari solusi bersama dengan orang tuanya, atau mungkin saya nanti bisa menyarankan orang tuanya untuk memasang alarm mungkin ya, Bu. Jadi selain orang tuanya membangunkan pagi, disampaikan juga membuat alarm lah, pengingat waktu itu mungkin anaknya bisa tidak terlambat. Baik Bu Farida, jadi tadi Bu Farida berencana untuk berkomunikasi dengan orang tua dari siswa ini, Bu. Jadi Bu Farida akan bekerja sama begitu ya, Bu, dengan orang tua siswa agar siswa ini tidak datang terlambat lagi. Nah, kira-kira selain dengan orang tua siswa, Bu, siapa lagi yang dapat Ibu ajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin dengan guru mapel juga ya, Bu, karena berkaitan dengan guru lain juga. Kan nggak enak, Bu, kalau tiap hari telat ya. Pasti nanti saya sebagai wali kelasnya juga akan ditegur oleh guru mapelnya. Jadi saya akan meminta solusi mungkin nanti kepada guru mapel. Enaknya ini anak diapakan seperti itu, ataukah memang kita pergi ke rumahnya bersama-sama untuk mengetahui situasi di rumahnya seperti itu, Bu. Baik, jadi selain bekerja sama dengan orang tua, Bu Farida juga akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran begitu ya, Bu, agar sama-sama saling berkolaborasi bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk anak ini, Bu Farida. Nah, kira-kira Bu Farida dari apa yang sudah Bu Farida rencanakan tadi, kapan bisa mulai dilakukan, Bu Farida, yang terdekat? 2 hari lagi mungkin ya, Bu, karena untuk saat ini kan anak-anak masih ada ujian PTS, mungkin 2 hari lagi selesai, saya bisa konfirmasi lagi dengan anaknya, ataupun juga dengan kepala sekolah, ataupun juga dengan guru mapel. Baik, jadi rencana Ibu 2 hari lagi Ibu akan melakukan rencana ini, Bu ya, memanggil orang tuanya ke sekolah ataupun Ibu juga bisa datang ke rumah anaknya begitu, Bu ya. Luar biasa Bu Farida, Bu Farida sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu alami. Bagaimana rasanya Bu Farida? Sedikit plong, Bu, tapi kan karena belum terlaksana, jadi saya masih masih berpikiran kira-kira kenapa anak ini seperti itu. Tapi saya akan sesegera mungkin menindaklanjuti hal tersebut. Baik Bu, jadi
nanti ketika Ibu sudah melakukan kunjungan atau pun sudah memanggil orang tua yang bersangkutan ke sekolah, boleh progresnya diceritakan kembali kepada saya ya Bu Farida. Saya juga pengen tahu bagaimana perkembangan murid Bu Farida yang satu ini. Terima kasih Bu Deni sudah mau mendengarkan saya, sudah membantu saya mencarikan solusi terbaik terkait anak didik saya yang sering sekali terlambat di setiap harinya. Baik Bu Farida, saya juga terima kasih banyak Bu Farida sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang dengan saya. Saya rasa cukup sekian Bu ya diskusi atau obrolan kita hari ini. Bu Deni, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Deni, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya yang Ibu Deni lakukan dengan coach, dengan coaching. Ini juga sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan hasil pengamatan saya ingin menanyakan nih beberapa hal dulu. Boleh ya Bu? Tentu saja Bu. Baik Bu. Dalam proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator ketercapaian yang Ibu lakukan? Baik Pak, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta Pak. Saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya laksanakan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menuntun coach untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya Pak. Baik Bu Deni, apa yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil pengamatan yang saya lakukan. Dalam proses coaching tadi, Ibu telah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi rencana, serta menetapkan tanggung jawab. Ibu juga telah melaksanakan coaching dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, dengan menganggap coach adalah sebagai setara dengan coach. Ibu Deni juga telah melakukan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas coach untuk menemukan solusi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coach, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bu Deni juga telah menunjukkan kompetensi inti sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan. Ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berdasarkan catatan saya, secara Bu Deni telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Pak. Ya Bu Deni, berdasarkan proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Iya Pak, terkait dengan proses coaching Pak, saya ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi saya pada kompetensi kehadiran penuh atau presence Pak ya. Jadi tadi kan di awal itu sempat coach saya sedikit tidak fokus begitu Pak ya. Nah, seharusnya saya bisa melakukan mungkin teknik mindfulness begitu sehingga membantu coach saya agar kembali fokus, relax, jadi dia bisa nyaman menyampaikan masalahnya Pak. Baik Bu Deni, jadi Bu Deni ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, presence. Saya berharap semoga Ibu dapat segera memaksimalkan kompetensi ini. Dari diskusi kita, kira-kira apa yang dapat Ibu Deni lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu tuju? Iya, kalau menurut saya harus lebih tenang Pak ya dalam proses coaching itu, sehingga ketika menghadapi coaching saya dapat hadir dengan penuh, kemudian saya juga harus dapat menilai bagaimana kondisi coaching itu. Jadi ketika memang coaching itu tidak fokus, saya bisa melakukan mindfulness, teknik mindfulness jika memang diperlukan. Tentu saja yang tidak kalah pentingnya saya harus ini Pak ya, menambah jam terbang saya sebagai seorang coach gitu. Baik Bu Deni. Jadi untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu Deni bisa lebih tenang melakukan teknik mindfulness dan menambah jam terbang dengan coach luar biasa. Saya berharap semoga Bu Deni akan semakin mahir dan menguasai kompetensi coaching sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Iya Pak Dila. Baik Bu Deni, luar biasa proses yang
sudah Ibu lakukan hari ini semoga dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk proses coaching yang akan Ibu lakukan ke depannya. Baik Bu Deni, setelah proses yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu rasakan? Tentu saja saya merasa lega Pak ya, saya sudah melakukan proses coaching. Saya juga merasa senang karena saya tahu kompetensi apa yang sudah saya kuasai dan kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan. Saya juga sudah memiliki gambaran bagaimana saya akan meningkatkan kompetensi tersebut Pak. Luar biasa Bu Deni, saya berharap semoga Ibu Deni dapat segera memaksimalkan kompetensi tersebut. Terima kasih Bu Deni atas waktunya hari ini. Sama-sama Pak Dila, saya juga terima kasih banyak kepada Pak Dila. Baik Bu, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.